6,6 juta dosis vaksin COVID-19 siap tiba di Indonesia pada bulan November 2020. Setidaknya pemerintah resmi mendatangkan 3 jenis vaksin COVID-19 melalui kerjasama bilateral negeri tirai bambu. Berikut 3 rangkuman jenis 3 vaksin COVID-19 itu. Pertama, vaksin Sinovac. Perusahaan bioteknologi asal Cina mengembangkan vaksin corona dengan metode inaktivasi, sebuah metode versi tidak aktif dari jenis virus atau bakteri pada penyakit tertentu. Vaksin ini telah diuji klinis tahap ketiga pada Agustus 2020 silam bersama peneliti Universitas Pajajaran dan Bio Farma. Harga untuk vaksin Sinovac berkisar 10-20 dolar Amerika atau 148.000 hingga Rp296.000. Kedua, vaksin Sinopharm. Vaksin anti corona ini merupakan vaksin yang memanfaatkan virus corona yang telah dilemahkan atau dikenal dengan inactivated vaccine. Berdasarkan 2 fase uji yang dilakukan, vaksin ini menunjukkan imunogenisitas dan keamanan tubuh yang paling baik. Namun untuk menebus harga vaksin ini cukuplah mahal, sebesar Rp2,1 juta untuk 2 kali penyuntikan. Ketiga, vaksin CanSino. Perusahaan Bio Farma spesialis mengembangkan kandidat vaksin dengan kode AD5-NCoV bersama tim pakar penyakit menular yang dipimpin Chen Wei. Uji klinis vaksin CanSino dilakukan di Arab Saudi dengan melibatkan 5.000 sukarelawan di negara tersebut. Sementara itu, pengembang vaksin belum mengungkapkan secara spesifik baik harga maupun dosis penggunaan untuk jenis vaksin ini. Indikasi masuknya vaksin COVID-19 ini turut mengangkat sentimen positif pada perekonomian pada jurang resesi. Hal ini dibuktikan oleh indeks harga saham gabungan atau IHSG yang memberikan surplus pada perdagangan internasional dan juga nilai tukar rupiah yang kian menguat terhadap mata uang asing. Merebaknya virus COVID-19 membuat aktivitas ekonomi lumpuh. Bahkan masih ada sektor usaha yang dilarang beroperasi untuk mencegah penularan. Lalu apakah vaksin virus corona jadi salah satu penyelamat Indonesia keluar dari resesi? Langsung saja kita berbincang nih kepada pengusaha yang membidangi kesehatan, Pak Sudibyo, Direktur Utama PT Standard Biosensor Indonesia. Selamat malam, Pak. Nah, ini merupakan perusahaan Bapak ini salah satu perusahaan farmasi yang juga memproduksi dan mengembangkan alat diagnostik untuk mendeteksi COVID-19. Nah, dalam praktek tes diagnosa COVID-19 ini, Pak, banyak terjadi kontroversi, hasil negatif dan positif. Saya sendiri pernah menjalankan beberapa program rapid test. Kenapa demikian ya, Pak ya? Terima kasih Pak Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi itu dibahas rapid test. Iya. Rapid test itu sebetulnya kan bukan diagnostik, tapi dia itu screening untuk menyeleksi siapa yang selanjutnya perlu diperiksa lebih lanjut atau yang sudah dianggap oke sementara ini free to go gitu. Nah, kadang-kadang kita itu mendapatkan rapid test yang istilah teknisnya itu sensitivity dan specificity-nya itu rendah. Jadi tidak semua virus atau antibodi yang seharusnya terdeteksi itu terdeteksi. Sehingga pada waktu dia itu mendapatkan indikator negatif, tapi sebetulnya kalau dicek lebih lanjut dengan yang betul-betul gold standardnya positif. Jadi itu namanya false negatif jadinya. False negatif. Demikian juga kalau pada saat pengambilan swabnya nggak benar dilaksanakan serampangan, bukan oleh tenaga yang terlatih, bisa saja positif sebetulnya tapi karena sesuatu yang lain. Sehingga dianggap orang itu harus dikonfirmasi dengan tes yang lebih definitif, PCR. Nah, tes itu seperti PCR gitu tapi masih mahal ya Pak Dibyo ya? Nah ini ya, jadi begini, rapid diagnostik itu ada yang mendeteksi antibodi, ada yang mendeteksi antigen.
Kalau yang mendeteksi antigen itu biasaan spesimen yang diambil itu dari swab di hidung. Terus kalau yang spesimennya darah itu umumnya mendeteksi antibodi. Pada hari-hari pertama infeksi itu biasanya belum ada antibodi, tapi yang bisa dideteksi itu antigennya. Rapid test yang mendeteksi antigen itu bisa menemukan virus yang ada di saluran depan pernafasan ini, kemudian dicek, misalnya itu positif, nah berarti dia itu perlu dicek lebih lanjut kepada alat yang lebih definitif yaitu PCR tadi. Jadi itu screening tadi makanya. Ya, Mas Andi, aku sempat baca headline di salah satu artikel nih ya, yang menyebutkan bahwa gambaran tes besar-besaran corona di Korea Selatan itu terbukti efektif. Nah, pertanyaannya untuk Pak Dirut, seberapa akurat tes PCR itu dengan tes lainnya seperti rapid test dan juga ada beberapa lagi serologi. Tadi aja siang saya baru swab antigen sebenarnya. Oh, iya. Nah itu gimana tuh Pak? Wah, terima kasih Mas. Di sana itu jangan dianggap screening atau testing atau PCR-nya itu hanya itu saja, tapi Pak di sana itu ada rangkaian kegiatan yang sebetulnya kita juga harusnya terapkan. Kita tahu bahwa ada testing, tracing, dan treatment. Nah, di sini yang kita lihat baru testing, tracingnya gimana? Ya. Di Korea itu begitu orang itu reaktif, dia langsung dilihat tadi kemana, kemarin ketemu siapa, dan semua yang pernah ketemu dia itu dikejar. Dikejar, dilihat, di screening, dites. Jadi yang kita lihat kan cuma testingnya saja, tapi belakangnya itu kita nggak ikuti. Ya, kalau itu diikuti sebetulnya itu memerlukan dukungan teknologi informasi yang canggih. Karena begitu satu orang kena, aplikasi, identifikasi seseorang, ini ketemu dengan siapa dia, selama ini jalannya kemana saja, nggak bisa nipu ya, karena semuanya itu terdeteksi, handphone semuanya harus di timeline itu kan kelihatan. Nah ini sebulan saya itu. Ada pertanyaan nih Pak, ini kan vaksin katanya udah diumumkan akan hadir. Jika ada vaksin apakah masih diperlukan testing Pak, seperti PCR? Vaksin itu kan salah satu dari upaya preventif. Oke. Testing, Pencegahan screening, ya? Pencegahan, testing, screening juga preventif. Iya. Semuanya itu komplementer sebetulnya kalau kita lihat di dalam satu masyarakat. Dikasih vaksin tidak menjamin seseorang terkena infeksi, apalagi tidak menulari orang lain. Potensinya masih ada. Kita masih bisa carrier, meskipun kita tidak terkena sakit. Nah ini yang harus hati-hati. Makanya upaya yang lain tadi, yang dari 3T, 3M sama vaksinasi itu harusnya menjadi satu kesatuan kita laksanakan bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Oke, nah sekarang mau ke Pak Yus nih. Karena ini sebetulnya Pak Dibio ini salah satu sektor yang justru meningkat di tengah pandemi. Karena COVID-19 sektor alat-alat kesehatan juga yang berkaitan dengan obat-obatan, distribusinya ini meningkat. Saya mau tanya sama Bapak, bisa dikatakan kan produksi obat-obatan akan harus digenjot. Saya dikasih obat tadi sama Pak Dibio nih. Sayang belum launching. Nanti kalau udah launching kita ini masih bisik-bisik kita. Tapi kalau misalnya insentif untuk industri seperti Pak Dibio ini seperti apa nih dari Kementerian Keuangan? Ya, terima kasih Bang Sandi. Memang kita berterima kasih ada Pak Dibio dan lain-lain yang punya bisnis yang sangat mendukung upaya mengatasi pandemi. Nah, pemerintah juga menyadari situasi tidak mudah, maka kita sekarang ini melakukan effort 3 hal sekaligus. Pertama, dampak kesehatan dengan tes dan lain-lain. Lalu perlindungan sosial, bansos, dan ketiga stimulus untuk pelaku usaha. Nah, saat bansos ini itu ada yang tunai, ada yang non tunai. Ada yang non tunai. Sekarang kita fokus ke yang tunai. Nah, untuk Pak Dibio dan teman-teman tentu ada insentif dari pemerintah. Pertama, kita memberikan dukungan untuk yang melakukan riset, development, inovasi, itu sekarang ada super deduction tax namanya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk riset inovasi itu bisa diklaim lebih besar, bisa sampai 300%. Artinya itu memberikan insentif
supaya Indonesia Mereka menjadi center melakukan research. pengembangan riset. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai wajib pajak juga dapat dukungan, misalnya angsuran pajak itu mendapatkan pengurangan 50% tiap bulan. Lalu PPN, bea masuk atas importasi barang-barang terkait dengan kesehatan itu juga mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Jadi ini yang diberikan oleh pemerintah. Di luar, nah kita tahu di awal-awal pandemi ya Bang Sandi ya, kita mengalami kelangkaan APD, lalu obat-obatan, alkes dan lain-lain. Nah, teman-teman di Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan melihat ternyata ada peluang. Selama ini kita terlena dengan industri kesehatan ini. Banyak impor. Lebih sering impor. Ternyata kita punya opportunity, market kita luas. Kenapa tidak kita gunakan ini momentum membangun industri? Nah sekarang ada dukungan. Keran impor itu pelan-pelan mulai dikurangi, diperketat, lalu diberikan peluang dalam negeri untuk tumbuh dengan berbagai insentif tadi. Sekarang kita bersyukur ventilator bisa memproduksi sendiri, Alhamdulillah. APD dan lain-lain. Sebentar lagi vaksin kan tadi banyak yang asing, sebentar lagi nih Pak Dibio juga bisa nih. Pak Dibio vaksin. tentu juga akan menjadi inovator yang akan berkontribusi besar pada sektor kesehatan kita. Maaf kami, pada saat ini kami sedang menyelesaikan proses pembangunan pabrik rapid diagnostik yang semula ini sampai sekarang masih kita impor. Tapi insya Allah tahun depan mulai Januari kita akan produksi pertama. Keren banget, Ya. keren banget. Buka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah saya ingin memberi tips tadi, pemerintah sudah memberikan insentif, langsung ditangkap oleh pengusahanya buat pabrik, buka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah resesi ini kalau dibedah, ekonomi Indonesia itu kan konsumsi. Nah tips untuk menghadapi resesi adalah buat pemerintah segera genjot bantuan sosial, bantuan tunai dan non tunai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sektor kesehatan berbenah, kurangi impor. Gunakan kekuatan dalam negeri untuk bisa mengatasi pandemi ini seperti yang dilakukan Pak Dibio. Pak Susi, kalau bisa program prakerja itu digenjot juga untuk menghadirkan satu reskilling dan upskilling di para tenaga kerja kita. Dan untuk UMKM juga kita dorong bagaimana UMKM ini bisa diberdayakan. Saya pakai produk UMKM ini, jaket asli Garut. Asli keren. Garut, TAG mereknya. Sepatu Indonesia juga. Jadi salah satu tips yang paling mudah, beli produk buatan Indonesia dari tetangga, dari teman, itu cara real kita untuk keluar dari resesi. Jangan kemana-mana, tetap di mana, di kata siapa? Kata Sandi.